Baru saja kami nonton film terbaru Tom Cruise yang judulnya Mission Impossible The Final Reckoning. Apa? Final apa? The Final Reckoning. 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 Jadi kami berdua ini baru selesai nonton sekitar 15 menit yang lalu. Yap. Jadi kemarin tuh gue lihat review bukan reviewnya. Ada content creator, nggak tahu mereka ini cowok cewek, mereka pacaran atau mereka suami istri. Jadi habis nonton Mission Impossible bikin kayak gini juga kan. Terus mereka berdua kok kayaknya sepakat filmnya ini kata mereka ya berat gitu. Nah menurut gimana? Iya, berat ya. Kalau gua nggak. Awal mungkin karena gua nggak ngikutin Mission Impossible 1 sampai ini keberapa sih? Waduh, kalau itu lupa. Udah banyak kali ya. Iya. Nah mungkin gue Mission Impossible 1 mungkin, terus yang ketiga loncat lagi ke berapa. Nah ini gua tuh terakhir itu kayaknya waktu gue kapan ya, mungkin masih SMA kali, udah berapa tahun yang lalu, udah lama. Oh. Alur ceritanya gua nggak tahu di awal-awal tuh. Iya. Pantes lu tadi gua lihat paha lu kok kayaknya bingung nih orang gitu. Gue bener-bener menyimak banget karena itu kan banyak narasi cuplikan-cuplikan yang lalu. Oh, gue pahami, gue cerna. Oh, ini begini. Nah, udah di pertengahan baru dapet gue. Oh, ini maksudnya. Oh, gitu. Dan itu sumpah klimaksnya banyak banget. Ini ya. Ini ya. Klimaks gregetnya itu loh. Tahu nggak sih? Lu kan tadi kan kita berdua nonton Mission Impossible. Iya. Bukan nonton bokep. Kenapa jadi lari ke klimaks? Gua herannya, ini bisa sampai dasar laut, bisa sampai udara, di darat pun ada. Ya betul. Gila. Oke, coba kita bahas satu-satu ya. Kira gua klimaksnya tuh di dasar laut. Ya. Ternyata masih ada lagi. Iya. Yang bikin gua kaget adalah ketika ngeliat durasinya, ternyata lama juga loh. Seingat gua 2 jam lebih, hampir 3 jam. 2 jam setengahan kayaknya ya. Hampir 3 jam. Tadi kita masuk jam 1 kurang 12.50. 12.50, kita keluar jam 2. Enggak, orang sekarang udah jam 5. Hampir jam 4. Ya udah. Jadi ini dia pergi buat kentut. Enggak. Sementara mic-nya dibawa sama dia. Kan goblok ya. Kecuali mic-nya ditinggal, dia pergi kentut, nggak masalah. Dan setahu gue ya, kentut itu kan nggak ada visualnya, men. Nggak masalah. Kecuali lu menghindar ke sana. Kayak kelihatan kalau gue begini. Dia kayak gini. Mic-nya dibawa. Nah, karena gua nonton konten creator nge-review itu bilang berat, gua merasa tertantang. Apa iya sih gitu. Makanya kami berdua memutuskan untuk nonton tadi itu kan. Iya. Gua dulu ya. Iya. Menurut gua, karena gua pengikut setia Mission Impossible sejak awal, jadi cuplikan-cuplikan tadi tuh gua tahu banget. Gitu. Gua nonton sejak awal. Gua nonton beberapa kali, setelah nonton di bioskop gua putar lagi di laptop. Ya, jadi gua tahu betul oh ini di sini gitu. Cuma karena kebanyakan gua sering lupa nama tokohnya. Tapi gua ngikutin. Terus gua kesan pertama dari awal gua merasa nggak berat sih. Jadi gua bisa ngikutin. Karena si Yosef lagi bisnis kuliner dimsum ya. Lu jualan dimsum ya? Bukan. Apa? Dumsim. Iya. Dia entrepreneur lagi jualan makanan-makanan Korea gitu. Jadi sesekali terpotong karena pelanggannya emang keren ini makanan Korea Tenggara ini keren. Itu bukan Korea. Apa itu dong? Eropa Tenggara. Oh, Eropa Tenggara. Nah, jadi gue merasa ya gue bisa ngikutin dan nggak terlalu berat dan keren sih. Kalau lu tadi bilang berat ya, karena memang ada alasan tersendiri kan. Lu nggak terlalu ngikutin ya. Iya. Dan narasinya itu cukup panjang, mungkin bisa bilang setengah jam kali ya. Iya betul, baru keluar judulnya ya. Iya. Iya benar. Dan
dan lagunya itu langsung dernya di tengah-tengah. Ya. Ya kan, narasi panjang dulu baru der deng 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 Bukan. deng. Bukan. Tereneng. Bukan dong. Gimana? Deng 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 deng. Itu lapor Pak dong. Deng 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 deng. Itu lapor Pak dong. Deng 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 deng. Dan sempet-sempetnya gue ditawarin, lu bisa main bass nggak? Lu bisa main gitar. Pak, gue cuman action begini doang. Jadi alasan lu memutuskan untuk oke, gua mau nonton Mission Impossible apa? Alasan lu? Karena tiap orang pasti punya alasan yang berbeda-beda. Lu alasan lu apa? Gue pernah nonton Mission Impossible yang si Tom Cruise-nya itu naik motor terus terbang. Itu yang kemarin. Oh, yang kemarin. Sebelum yang ini. Oh iya. Oh gitu. Kira gue udah ada lagi. Belum. Kan? Yang kemarin itu sekarang ini. Oh iya benar. Gitu. Jadi ini kalau setahu gue ya ini apa namanya? Terusannya. Begitu. Itu Iya. alasannya itu. Terus apa alasan lu pengen nonton Mission Impossible? Keren. Oh keren. Salah satunya Mission Impossible yang keren itu salah satunya Mission Impossible. Terus film action selain itu Fast Furious. Oh, berarti lu ngarah karena lu ingin mendapatkan sensasi nonton film action. Iya, adrenalinnya Oh. terpacu Iya. Tapi lu tadi nikmatin ya? banget. Oke. Cuma di awal aja karena kita nggak tahu awalnya kelanjutannya kan dari dulunya itu kayak gimana. Narasinya tuh benar-benar gua pahami banget. Iya, betul. Cuplikan-cuplikannya untungnya banyak cuplikan-cuplikannya. Jadi tadi 30 menit pertama tadi dia banyak diem, gua banyak makan popcorn aja tadi. Gitu. Dia fokus sih tadi bener. Cuma gua agak kurang paham ya. Yosef ini fokusnya karena memang benar-benar antusias atau agak sedikit ingin menangkap filmnya. Ternyata lebih yang kedua ya. Fokus untuk lebih memahami Di awal. Nah, yang pas udah pertengahan, udah masuk ke lagu itu ya. Nah, lagu opening itu kan deng 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 gila. deng 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 deng. Bisa dibilang ini film action sendiri loh. Maksudnya? Jadi dia pemeran utama yang bener-bener Oh iya. gue kalau jadi dia capek, cuy. Iya. Gak ada waktu tidur. Baru tidur di pause sebentar udah dibangunin. Iya. Lu berarti gua menduga lu nggak nonton behind the scene-nya ya? Dan beberapa interview Tom Cruise. Nggak. Gua nonton. Lu tahu usia Tom Cruise tahun ini berapa? 32. Gila. Serius? Lu lagi bercanda apa serius sih? Lagi serius. Lu nebak 32 itu lagi Enggak bercanda? dong. Ya coba 50 lebih. berapa? Enggak, gua butuh lu nebak secara serius usia Tom Cruise sekarang berapa? Menurut lu? Gue waktu nonton Tom Cruise aja dia mungkin udah usia 20-30-an. Mungkin sekarang udah hampir 60, sekitar 58. Gila. Keren. Iya nggak sih? Keren. Usia Tom Berapa Cruise sih? sekarang itu 61 tahun. Iya beda dikit ya. Iya, maksud gua mau ngelanjutin lu tadi bilang itu. Gila kalau gua jadi dia capek. Dia Usia kita itu. pakai skincare apa ya? Iya. Awet muda ya. Iya. Dan bener-bener totalitas ya. Gue kayaknya kalau 10 tahun lagi kayak bakal tuaan gue daripada Tom Cruise. Iya. Iya benar. Nah, Tom Kita Cruise, wajah boros. Tom Cruise yang sekarang agak gondrong. Gue ngelihatnya jadi mirip salah satu aktor action yang terkenal banget, legenda. Apa? Jackie Chan. Mirip, rambutnya tuh rada gondrong. Oh, rambutnya. Sebenarnya Sipit-sipitnya juga. kalau Tom Cruise sih rambutnya ya mirip-mirip gua tadi pas acak-acakan tadi itu. Gue sama waktu Tom Cruise-nya cepak gitu loh, keren. Iya. Lu tahu adegan yang pesawat tadi itu? Yang dia naik di pesawat kuning terus Itu dia real nggak sih? Itu real. Itu Beneran. dilakukan. Dan lu tahu nggak? Lu bisa tebak deh. Berapa lama latihannya untuk mendapatkan adegan itu? Menurut lu berapa? Lebih dari 10 kali itu. Bukan, maksud gua ini aja. Waktu aja, waktu. Bukan berapa kali, tapi waktu. Berapa lama? Misalnya bisa jam, bisa hari, bisa minggu, bisa bulan. Berapa? Menurut untuk mendapatkan adegan tadi itu? Itu adegan di pesawat itu lama banget. Ya, Dan untuk latihannya ya. Butuh berapa lama latihannya menurut lo? Sebulan 2 bulan lebih kayaknya ya. Tebak aja. Sekitar 2 bulan. 2 bulan. 1 tahun. Astaga. Soalnya real banget loh, kayak komeng bibirnya sampai kena. Dan itu memang benar real.
Real. Dan Tom Cruise itu nggak pakai stuntman. Dia itu bener-bener, setelah ini, lu nanti cari-cari di YouTube ya, behind the scene-nya, terus wawancara dia menceritakan ininya, itu bener-bener real. Itu bener-bener real. Semua adegannya itu real. Dan itu bener-bener terbang. Dia tuh pernah dapat accident nggak sih? Hampir pernah. Kalau Jackie Chan kan Pernah, sering Jackie Chan pernah, jahit ya, kepala, ya. kepala pecah lah, Iya. sobek ini segala macem, Iya. tangannya ada yang patah. Iya. Dan lu bayangin ya, 61 tahun, manusia umurnya 61 tahun melakukan adegan itu. Tidak pakai stuntman. Seumuran nyokap gue. Iya. Itu real. Nyokap gue suruh naik pesawat digelantungan begitu. 1 sampai 10 berapa? 10 gue. 10. Keren banget. Gue di awal tuh karena ngantuk iya, bingung iya awal ceritanya. Pas udah ke sini, gila. Iya. Lu sebagai manusia yang mau menyelamatkan dunia, lu Iya, nyelam ke dasar laut, udah nyelam ke dasar laut, udah mau mati itu 1/sekian detik lagi lu bisa mati. Itu lu ngasih nilai 10 sempurna, nggak berlebihan tuh. Enggak. Alasannya apa? Keren aja. Keren. Berarti ini adalah film paling keren yang pernah lu tonton seumur hidup, jangan-jangan. Soalnya lu ngasih 10, men. Banyak film-film keren yang gua bisa nilai 10, salah satunya itu Mission Impossible, Fast Furious, Oh iya sih. The Raid-nya si Iko Uwais. Oh iya. Iya, iya. Tapi di antara 3 film yang tadi yang lu sebut, yang nomor 1 siapa? Kan lu tadi nyebut 3 film kan? Oh, The Raid. The Raid. Oh, habis The Raid di bawahnya? Di bawahnya Mission Impossible, Bawahnya di lagi? bawahnya lagi Fast Furious. Oke. Kalau kita lihat dari segi nggak pakai stuntman, nggak ada efek-efek segala macam. Karena ini Iya. kata gue efeknya sedikit. Iya. Dan setahu gue ya, bagian kapal selam itu kan laut tuh, dia masuk laut itu timnya Tom Cruise, tim produksinya, pembuatan film itu dia bikin nyebutnya apa ya? Bukan Studio. studio laut terbesar di dunia. Macam Titanic gitu ya. Iya, ini lebih bener-bener, Iya. bahkan kita ngerasa itu di laut kan. Iya, kerasa banget. Iya. Sampai dinginnya aja gue ngerasain. Iya, betul. Kata gue ini dingin studio apa emang dingin sound efeknya juga. Kata gue ini bikin bener-bener kita ada dalam laut, dasar Iya. laut banget di Palung Mariana begitu loh. Mariana siapa tuh? Hmm, Anak mana? udah dasar laut, masih mau nyemplung lagi ke bawahnya lagi. Iya, betul. Dan kita kalau sebagai manusia biasa kayaknya udah paru-paru udah meledak kan. Iya, betul. Jadi masih bisa hidup nih, itu yang masih gue bingungin kenapa bisa hidup. Ya namanya juga film. Cara menyelamatkannya, tiba-tiba udah dikasih nafas Yes. buatan. Tapi keren. Adegan paling keren yang jadi favorit lu di antara semua film secara utuh, satu aja yang paling keren. Dasar laut. Dasar laut. Adegan yang mana? Dasar laut kan banyak. Ada adegan dia kejatuhan bom-bom atom, ada dia Nuklir itu loh. nuklir itu. Iya, itu bikin gue kalau jadi dia capek. Nih ya, kita sendirian ke dasar laut sendirian, nggak ada orang sama sekali di luar kameramen ya, nggak ada rasa takutnya. Kita ngapain coba ke dalam sendirian? Di situ udah kapal selam yang udah waktu tahun berapa gitu udah tenggelam, terus kita masukin lagi, di situ banyak nuklir, mau ngapain? Kalau kita jadi manusia biasa, Berarti adegan, gelundung lagi. iya, berarti adegan yang pesawat kalah ya sama yang itu. Menurut lu, menurut versi lu. Ya, kalau sendiri ya, versi Iya, sendiri, iya, sendiri. versi dia sendiri. Tapi kalau versi yang berdua Maksudnya berdua sih? dia ada lawan mainnya. Oh. Ada lawan mainnya. Oh iya, yang di kapal selam memang dia sendiri sih. Sendiri. Nah, kalau yang di mana, yang di kapal udara itu, gue sudah kebayang, ini pasti berhasil pasti. Tapi kalau yang di kapal laut, kayak yang di kapal selam itu, gue nggak kebayang endingnya mau gimana. Iya betul. Iya. Gue nggak tahu ending. Kalau ini gue mau gimana. justru ya, yang nggak kebayang endingnya mau gimana dan bisa lolosnya gimana, itu pas dia diikat sama si Grace, terus dia tiba-tiba keluar gigi. Itu gue kan gue kalau nonton film itu ya, filmnya panjang nih misalnya, anggap aja 1 jam misalnya. Terus di menit ke-10 atau di menit ke-15 jagoannya udah ketangkep tuh. Kadang gue tuh penasaran, gue pengen tahu lolosnya gimana sih. Dan lolosnya itu bener-bener natural,
atau dibikin-bikin. Kan ada ya, misalnya lu sama gue bikin film. Iya. Ini jagoan kita ketangkep ya cerita, oke siap. Terus lolosnya gimana? Aduh, lolosnya gimana ya? Gimana kalau kita pura-pura misalnya penjaganya meleng? Iya, Itu udah kan sering. kayaknya iya ya. Udah. Gimana kalau misalnya penjaganya tidur aja pura-pura tidur gitu ya? Itu, ya kan? Ya kan? Iya. Dan tadi tuh gue coba gimana coba? Lolosnya gimana coba? Lolosnya gimana? Orang udah gitu kan? Lolosnya gimana? Lolosnya gimana coba? Terus dia dapat GG palsu itu dari mana? Kayaknya dia itu, dan itu kayaknya dia itu kayaknya cuma tipuan deh. Soalnya dia bisa langsung bangkit ya. Nah itu yang gue hebat ya. Kayaknya orang-orang seperti Ethan Hunt itu kayaknya dia selalu punya rencana A, B, C, D, E, F, G. Iya. Ya kan? Iya. Jadi gimana ntar kalau gue ketangkep? Gimana? Karena dia tadi udah menyebutkan kalau nggak salah baju gue ada ini, di dalam baju itu ada tempat membuka kunci gembok. Tapi kan nggak ada tuh bajunya. Terus gue bilang, oke, gimana lu cara? Tiba-tiba dia mengeluarkan gigi palsu, terus dia main ini, terus digigit, terus dia berbusa. Dilepas kan mau nggak mau ditolong, terus wah itu, oke. Di luar nalar kita ya. Di luar nalar. Tapi kalau kita benar-benar pahami, itu bisa terjadi di aslinya, di kehidupan. Ya bisa aja kalau kan ada orang yang benar-benar menyiapkan plan A, B, C, D. Tapi kita nggak bakal kepikiran. Betul, nggak kepikiran. Nah itu justru itu yang buat gua agen-agen rahasia itu memang kecerdasannya di atas manusia ini. Oke, berarti itu ini sebenarnya video review atau video apa? Enggak lah ya, nggak bisa dibilang review juga ya. Karena kan kalau gue sih merasa nggak ahli dalam film. Sama. Ini cuma video yang dibikin setelah kami nonton Mission Impossible. Kalau Yosef tadi udah bilang nilainya 10, gila kalau gue 8 lah. Nih, gue mau ngomong ya, video ini kami berdua pengennya yang nonton video ini yang udah nonton filmnya gitu loh, jadi nyambung. Karena kalau belum nonton filmnya, nonton video ini malah bingung gitu, mending gak usah nonton. Kan kalau orang yang nonton video ini udah nonton kan dia bisa ngeritik ke kita kekurangannya apa, atau bisa sharing kesannya apa gitu kan. Menurut gue jelek, menurut gue bagus, menurut gue adegan yang paling keren itu yang ini, maksudnya gitu loh. Jadi memang video ini dibikin untuk lu yang udah nonton. Iya. Gue sukanya sih nggak terlalu scary banget, adegan pembunuhannya kelihatan banget ngebunuhnya. Darahnya nggak terlalu banyak. Oh, lu nggak suka filmnya kayak gitu ya? Suka sih suka, cuman tiba-tiba maksudnya di luar nalar kita aja, adegannya keren sih. Kalau macamnya The Raid kan, tembak moncrot, darahnya moncrot kemana-mana. Oh ya, iya benar, kan The Raid ya betul. Kalau tadi enggak lah. Tadi enggak. Ada satu fun fact mungkin ya sebutannya. Kenapa Ethan Hunt ketika naik motor, ketika naik mobil atau apa nggak pakai penutup? Agar penonton tahu bahwa itu memang benar-benar real dia Ethan asli. Hunt gitu. Makanya kalau beberapa film sebelumnya kan kalau Ethan Hunt naik motor kan nggak pernah pakai helm tuh, jarang, karena pengen biar kelihatan wajahnya. Oh, macamnya kayak mau opening Asian Game gitu ya. Gitu. Lu mau Iya, mau nyambungin ke presiden? enggak dong. Kenapa? Gua terusin gimana maksud Ya lu? enggak. Maksud lu gimana? Iya enggak apa-apa. Maksud lu itu stuntman, pas dibuka oh ternyata Pak siapa itu? Nah, terus kan itu kan adegannya kan ya Mas. Iya.